Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bagian yang ketiga dari getaran, gelombang, dan bunyi, yaitu yang bunyi. Bunyi adalah salah satu jenis gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Kecepatan gelombang bunyi ini seperti rumus GLB biasa ya, gerak lurus beraturan biasa. V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan rambat bunyi meter per sekon, S adalah jarak tempuh bunyi meter, dan T adalah waktu tempuhnya. Contoh soal, sebuah petir terdengar menggelegar. Seseorang melihat kilatan petir dan mendengar dentumannya. Waktu antara kilatan petir dan terdengarnya suara dentuman adalah 2 sekon. Berapakah jarak antara petir itu dengan pendengar? Kita pakai rumus biasa GLB, V sama dengan S per T, sehingga S sama dengan V kali T ya, pindah ini T nya ke sini, jadi S sama dengan 340 kali 2. Jadi kalau tidak diketahui, maka kecepatan gelombang bunyi adalah 340 meter per sekon. Jadi 1 detik gelombang bunyi itu merambat sejauh 340 meter. Jadi S sama dengan 680 meter. Jadi jarak antara petir dan orang itu adalah sekitar 680 meter. Sifat-sifat gelombang bunyi, yang pertama adalah pemantulan bunyi. Jadi bunyi itu bisa memantul ya. Untuk menghitung jarak dengan bunyi pantul, rumusnya S sama dengan V kali T per 2, di mana V adalah cepat rambat gelombang bunyi, satuannya meter per sekon. S adalah jarak atau kedalaman, satuannya meter, dan T adalah waktu. Contoh soal, sebuah kapal mengukur kedalaman laut menggunakan perangkat suara. Jika bunyi ditembakkan ke dasar laut, bunyi pantul terdengar setelah 10 detik. Tentukan kedalaman laut tersebut jika cepat rambat bunyi 1600 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara dengan di air berbeda ya. Begitu juga dengan di medium yang lain. Tuh. Jawab, S sama dengan VT per 2. Jadi ada duanya ini karena dia bolak-balik ya, mantul. S sama dengan 1600 kali 10 ya. Ini 1600 nya, ini 10 nya. Kemudian 16 bagi 2 itu 8. Jadi 800 kali 10, 8000 meter. Yang kedua adalah difraksi bunyi atau pelenturan bunyi ya. Jadi ketika kalian mengeluarkan suara, maka bunyi itu dapat melentur atau menyebar. Yang ketiga, interferensi bunyi atau penggabungan bunyi. Ini bisa semakin keras maupun semakin lemah. Kalau yang semakin keras namanya konstruktif, yang semakin lemah namanya destruktif. Yang keempat, pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi ini terjadi jika ada dua buah sumber bunyi dengan frekuensi yang saling mendekati atau mirip ya. Ketika mereka bertemu saling berlawanan fase, yang satu bukit, yang satu lembah, maka dia akan saling mengurangi. Tetapi ketika yang satu ini bukit ya, yang satu bukit, yang satunya lagi juga bukit, maka dia akan semakin kuat ya. Jadi ini interferensi minimum, ini interferensi maksimum. Nanti bunyinya bisa menjadi kayak gitulah kurang lebih ya. Untuk rumusnya, frekuensi pelayangan adalah frekuensi 1 dikurangi frekuensi 2 yang dimutlakan. Contoh soal, jika dua buah sumber bunyi masing-masing dengan frekuensi 1000 Hz dan 1016 Hz berbunyi dengan serentak, maka akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensi. Jawab, frekuensi pelayangan adalah frekuensi 1 dikurangi frekuensi 2 yang dimutlakan. Jadi 1000 dikurangi 1016, ketemulah minus 16 yang dimutlakan. Nah nanti karena dimutlakan minusnya hilang ya, jadi 16 Hz. Yang C, intensitas bunyi, yaitu daya yang dipancarkan sumber bunyi tiap satuan luas. Jadi apabila ada sebuah sumber bunyi nih, dia meledak misalnya, kita gambarkan saja meledak, dia mengeluarkan suara, maka dia akan menyebar ke segala arah atau nanti bentuknya bisa menjadi seperti bola ya. Sehingga daya ini P ini nanti dibagi dengan luas bola, yaitu 4 πr kuadrat. Nah itu adalah intensitas yang diterima oleh seseorang yang berada di suatu titik gitu. Jadi I sama dengan P per A, luas bolanya ya, dimana A adalah 4 πr
kuadrat. Kayak gitu. P adalah daya bunyi, satuannya watt. A adalah luas bidang, satuannya meter kuadrat. Tadi sudah dijelaskan 4πr kuadrat ya rumusnya untuk bola. I adalah intensitas bunyi, jadi watt per meter kuadrat. Karena ini watt ya, ini watt, ini meter kuadrat. Kemudian I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ini adalah rumus perbandingan intensitas terhadap suatu jarak ya. Jadi kalau jaraknya lain, maka intensitasnya juga lain yang diterima ya. Kalau jaraknya lain, intensitasnya maka lain juga yang diterima. Contoh soal, gelombang bunyi dengan daya 78,5 watt dipancarkan ke medium di sekelilingnya yang homogen. Intensitas bunyi pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah, ya kita gunakan rumus I sama dengan P per 4πr kuadrat. Jadi P nya tadi ini ya, yang watt 78,5, kemudian luas bolanya 4, P nya yang 3,14 ya, karena nggak bisa dibagi 22 ya, atau jaraknya nggak bisa dibagi 7 ya. Kemudian R nya ini tadi 10 ya, jadi 10 kuadrat. Nah ini kan 10 kuadrat 100 ya, 100 kali 3,14, hilanglah komanya ya, karena untuk menghilangkan koma ini butuh 100 ya, karena ini 2, 1, 2 jadi 100. Nah kita hitung pakai kalkulator boleh lah, ketemulah 0,0625 atau 6,25 kali 10 pangkat min 2, karena dia geser 2 kali ya, 1, 2 begitu. Contoh soal, gelombang gempa yang berada 100 meter dari titik pusat gempa P memiliki intensitas sebesar 8,1 kali 10 pangkat 6 watt per meter kuadrat. Intensitas gelombang pada jarak 300 meter dari titik P yaitu, kita gunakan rumus perbandingan tadi ya, I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. I1 nya itu ini ya, awalnya 8,1 kali 10 pangkat 6. I2 yang ditanyakan, R2 adalah jarak yang kedua ya, yaitu 300. Kemudian R1 nya yang 100 begitu. Kemudian ini nolnya bisa dicoret ya, jadi 8,1 kali 10 pangkat 6 per I2 sama dengan 3 ya, 3 kuadrat. Ini 3 kuadrat, atau 8,1 kali 10 pangkat 6 per I2 sama dengan 9. Jadi bisa tukeran ya, I2 sama 9 nya, ketemulah 0,9 ya. Jadi 8,1 dibagi 9 itu 0,9 kali 10 pangkat 6, jadi 9 kali 10 pangkat 5. Untuk menghilangkan koma ini pangkatnya dikurangi 1, jadi I2 nya adalah 9 kali 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat. Jawabannya yang A ya. D, taraf intensitas bunyi atau tingkat kebisingan. Biasanya taraf intensitas bunyi adalah TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI adalah taraf intensitas bunyi, satunya desibel. I adalah intensitas bunyi yang diterima pendengar. I0 adalah intensitas ambang. Nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ini maksudnya apabila ada bunyi yang intensitasnya di bawah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, maka manusia tidak bisa mendengar. Sedangkan apabila ada intensitas bunyi yang besarnya lebih dari 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, maka manusia bisa mendengarnya. Apabila terdapat N sumber bunyi dengan taraf intensitas yang sama atau TI yang sama, maka taraf intensitas totalnya adalah TI total sama dengan TI plus 10 log N, di mana N adalah jumlah sumber bunyi yang mempunyai taraf intensitas yang sama. Jika taraf intensitas di suatu titik yang berjarak R1 adalah TI1 dan yang berjarak R2 adalah TI2, maka hubungan antara kedua besaran dapat dinyatakan dengan hubungan matematis sebagai berikut. TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Untuk lebih jelasnya kita bahas di soal-soal selanjutnya. Contoh soal, gelombang bunyi mempunyai intensitas 10 pangkat min 3 watt per meter kuadrat. Tentukan A taraf intensitasnya, B taraf intensitasnya jika ada 100 sumber bunyi yang sama. Jawab, TI sama dengan 10 log I per I0. Jadi I nya ini ya, I nya itu ini 10 pangkat min 3, I0 itu 10 pangkat min 12 ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini bisa naik ke atas nih jadi plus, jadi TI sama dengan 10 log 10 min 3 plus 12, jadi TI sama dengan 10 log 10 pangkat 9 ya. Nah
Di sini kan ada angka 10 nih, meskipun nggak ditulis nih di atas ini ya. Bukan 10 ini, bukan 10 ini. Di sini ada angka 10 tapi tidak ditulis. Dan ini bisa coret-seret ya seperti dulu pas pelajaran matematika. Jadi TI sama dengan 10 kali 9 ini nih ya, 9 ini. Ini 10 dari sini, ini 9 dari sini. Jadi TI sama dengan 10 kali 9, ketemulah 90 desibel. Kemudian yang B, apabila ada 10 sumber bunyi, maka TIN sama dengan TI plus 10 log N. Ya, N-nya diganti 100 ya. 100. TI ini yang tadi ini nih, 90 desibel. Gitu. Ini untuk N yang jumlahnya 100. Jadi TI 100 sama dengan 90 plus, nah log 100 adalah 2 ya. Kenapa? Kan di sini ada angka 10 ya. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100. Jadi 10 pangkat 2. Jadi 90 plus 10 kali 2. Ini 10-nya dari sini, 2-nya dari log 100. Jadi ketemu 90 plus 10 kali 2, 20. Ketemulah 110 desibel. Contoh soal, gelombang bunyi yang berada 100 meter dari titik pusat memiliki taraf intensitas 90 desibel. Taraf intensitas gelombang pada jarak 10.000 meter dari titik pusat sebesar, oke kita jawab pakai rumus tadi, TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1 ya tadi ya. Kalau untuk yang jaraknya 100 meter itu 90 desibel, 90 desibel min 20 log, ini jarak yang kedua yaitu 10.000 meter. Jarak yang pertama adalah yang 100 meter. Kita coret ya, seret, nolnya 2 jadi tinggal 100. Log 100 adalah iya 2 ya, 2. Jadi 90 min 20 kali 2, 90 min 40, ketemulah 50 desibel. Kemudian yang terakhir efek Doppler. Pengertian efek Doppler adalah perubahan frekuensi yang diterima oleh pengamat atau pendengar akibat gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Persamaan umum efek Doppler, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, di mana Fp adalah frekuensi pendengar, Fs frekuensi sumber bunyi, V kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi. Nanti untuk rumusnya begini anak-anak. Apabila Vp-nya ini ya, P-nya, Vp-nya positif apabila dia mendekati sumber bunyi. Ya, tapi apabila dia menjauhi sumber bunyi maka Vp-nya negatif. Kemudian Vs-nya ini ya, dia akan positif ketika dia menjauhi pendengar dan akan negatif jika dia mendekati pendengar, gitu ya. Contoh soal, sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mengejar seorang pelaku kriminal yang sedang melaju menjauh dari polisi dengan kecepatan 72 km per jam. Jika cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon, berapakah frekuensi sirene yang didengar oleh pelaku tersebut? Jawab, diketahui frekuensi sumbernya 940 Hz, kecepatan dari bunyinya 90 km per jam atau 90.000 meter per 3.600 sekon. Kita coret, ketemulah 25 meter per sekon. Kemudian kecepatan dari pendengarnya 72 km per jam atau 72.000 meter per 3.600 sekon, ketemulah 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Berapakah berapakah frekuensi yang diterima pendengar? Maka Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. V-nya ini kecepatan bunyinya ya 340 meter per sekon. Kemudian pendengarnya menjauh, karena menjauh berarti semakin kecil. Semakin kecil berarti dikurangi ya. Dikurangi Vp-nya min 20. Kemudian Vs-nya dia mendekati ya, karena mendekati berarti semakin keras ya. Nah, mendekati semakin keras. Nah, karena semakin keras berarti nilai ininya harus semakin besar ya.
supaya besar maka pembaginya harus kecil, supaya kecil maka ini dikurangi min gitu ya. Pokoknya kalau pendengarnya menjauh itu min, kalau sumber bunyinya mendekat itu min. Kali Fs nya yaitu 940 Hz. Ketemulah Fs sama dengan 320 per 315 kali 940 Hz. Insya Allah ketemunya 954,6 Hz. Jadi karena lebih cepat sirinenya dibandingkan dengan pendengarnya, maka frekuensinya semakin keras ya. Dari aslinya 940 Hz menjadi 954,6 Hz. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya berkah.